Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang insya Allah tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin ya, mudah-mudahan ya. Yang sakit mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, yang nganggur juga dapat pekerjaan, yang banyak utang juga utangnya lunas, yang jomblo juga dapat pasangan, yang menikah juga mudah-mudahan samawa, yang saudara-saudara kita yang meninggal kemarin juga ada saudara saya yang meninggal, mudah-mudahan juga meninggal mudah-mudahan dengan husnul khotimah. Saudara-saudaraku, di sini saya hanya ingin sedikit mengomentari tentang Mbah Said. Mbah Yai Said Akil itu, beliau itu adalah seorang ketua umum PBNU ya, yang sebelum ketua PBNU-nya itu Gus Yahya ya, sekarang kan sudah diganti sama Gus Yahya ya. Beliau Mbah Akil Sirot itu sangat pemberani sekali, beliau sangat Masya Allah sekali pokoknya. Beliau ilmunya juga waduh ya Allah, pokoknya saya itu sangat mencintai sekali kepada guru Romo Yai Akil Sirot, yaitu bisa disebut mantan ketua umum PBNU. Kadang-kadang saya itu menyayangkan ketika kita membahas apa yang tidak menjadi ranahnya itu satu aliran, ya kan? Yang kira-kira ini tidak satu aliran, seolah-olah ini berbeda. Ketika berbeda seolah-olah itu harus bermusuhan. Harusnya kita itu menyontoh seperti Romo Yai Said Akil Sirot, mantan ketua PBNU ya. Beliau itu sangat moderat sekali. Beliau itu sangat memberikan dedikasi agama, sudah tidak diragukan lagi. Untuk persatuan juga Masya Allah, untuk toleransi juga Masya Allah. Nah ini ya, beliau itu sesosok ulama besar yang betul-betul menjunjung tinggi rasa-rasa toleransi ya. Dan apa ya, beliau itu salah satu nggak cuman ulama besar, tapi juga salah satu aset untuk agama bangsa negara Indonesia. Itu Mbah Yai Said Akil ya. Nah, akhir-akhir ini saudaraku, Mbah Yai Said itu mengomentari tentang Sidikiyah. Jadi jauh-jauh sekali gitu loh. Kemarin itu saya lihat ini kan banyak orang yang mengaku Muhammadiyah, kadang ada orang yang mengaku NU yang gampang membentur-benturkan ketika tidak satu torekot contohnya, atau tidak, orang kalau nggak NU musuh ya, itu kan salah sekali ya. Itu nggak toleran itu namanya ya. Kalau kita merasa menganggap guru besar kita Gus Dur itu adalah guru kita bersama, dengan luar biasa, dengan moderasi dengan moderatnya ajaran-ajaran dari beliau termasuk Mbah Said, harusnya kita bisa mencontoh gitu. Nah ini saya akan sedikit cuplikan apa yang disampaikan oleh Mbah Said, dan ini pun juga ada sedikit mengingatkan kepada hakim yang ada di Surabaya, yang ada di Jawa Timur ya, untuk penegakan hukum. Di sini juga Mbah Said ini juga menyampaikan, ikut bersimpatik juga tentang permasalahan kasus yang terjadi kepada putra kiai, putra ulama besar yang ada di Jombang, yaitu Mursyid Torekot Sidikiyah Romo Yai Mukhtar Mukti. Nah ini juga disampaikan sama Mbah Said, sangat prihatin sekali dengan hukum yang ada di Jawa Timur, saudaraku. Makanya Mbah Said di sini juga menegaskan, melihat fakta-fakta persidangan. Mudah-mudahan hakim nanti betul-betul lahir sebagai pejuang ada di Jawa Timur. Ya, kalau kemarin kita saksikan kasus Subeki yang berdasarkan fakta persidangan itu adalah hoax, banyak bohongnya, terindikasi banyak rekayasanya, diduga banyak
permainan-permainan di dalam, mudah-mudahan hakimnya tidak, saudaraku. Nah ini saya sampaikan, saya setelkan video tayangan dari Mbah Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Said Akil Sirot ingin menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam kasus yang menimpa pesantren Siddiqiyah Jombang di bawah asuhan Abdul Syekh Al-Karram Kiai Haji Mukhtar Mukti. Sebentar, kurang keras apa ya? Coba saya akan coba keraskan sedikit ya. Kiai Mukhtar termasuk kiai sepuh yang sangat banyak pengikutnya, banyak muridnya, dan sangat dihargai, dihormati oleh masyarakat, terutama warga Nahdliyin, karena jasa-jasa beliau yang sangat luar biasa dalam dakwah Islam, pesantren, pendidikan, juga ekonomi dan kesehatan yang dirasakan sangat-sangat membantu membangun kemajuan masyarakat Jombang dan sekitarnya. Nah, akhir-akhir ini ada kasus yang menimpa putranya, yaitu Gus Behi. Saya mohon kepada semua pihak penegak hukum agar dalam kasus ini benar-benar hukum ditegakkan seadil-adilnya berdasarkan fakta dan saksi yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengharapkan semua pihak menghormati keadaan eksistensi pesan Siddiqiyah dan kemuliaan Kiai Haji Mukhtar Mukti. Oleh karena itu, pendekatan polisi menangkap Gus Behi, saya ikuti melalui berita di televisi. Saya benar-benar sangat menyayangkan karena cara memanggilnya seperti menangkap seorang teroris dengan pasukan jumlah besar, membawa senjata lengkap berlaras panjang. Sebenarnya tanpa itu pun saya yakin Gus Behi dan keluarga besar pesan Siddiqiyah akan mentaati hukum dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, saya mohon kepada semua yang terkait dengan penegakan hukum agar mengedepankan pendekatan manusiawi, pendekatan humanity sebagai pelayan, pengayom, pelayan masyarakat, pengayom masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban. Dahulukanlah moral, kemanusiaan, akhlakul karimah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Di masa akan datang tidak boleh terjadi lagi seperti ini. Kemudian dalam proses pengadilan kita harapkan hakim, jaksa sesuai dengan fakta dan bukti yang nyata, dengan saksi-saksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita tegakkan hukum yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih. Saya kira itu saja pernyataan saya. Saya salut dengan semua pihak yang ingin menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahu lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, saudara. Alhamdulillah, Romo Yai Akil Sirot pun sudah mengetahui dengan fakta-fakta persidangan, mengingat banyak sekali yang mengganjal di kasusnya Subeki, putra Kiai Jombang, yang konon ya isunya itu sangat mencuap saat itu, mulai dari isu pencabulan santriwati di bawah umur sampai belasan.
Ya, ternyata tidak ada santriwati yang di bawah umur, boro-boro belasan, yang lapor itu satu, itu pun dalam fakta persidangan tidak ada yang namanya pemerkosaan. Bagaimana dalil ini saya sampaikan di sini? Bayai Said pun juga melihat itu tidak sesuai dengan fakta. Masa iya ada kasus pemerkosaan ini kok ada cinta-cintaan, ada mesrah-mesrahan? Artinya kasus ini dugaan besar penuh dengan rekayasa. Ya, jadi saya yakin insya Allah apalagi Mbak Yai Said ini sudah menyentil seperti ini bisa menjadi atensi. Beliau ini seorang ulama loh. Mbak Yai Said ini apa yang mau diragukan? Beliau betul-betul apa ya, tidak sekonyong-konyong, mau gampang ngomong ini, gampang ngomong itu, tidak. Tentu berdasarkan apa yang disampaikan berdasarkan fakta. Nah, mungkin kalau pandangan saya ternyata Mbah Said ini sudah mengetahui sendiri dengan fakta-fakta persidangan, sehingga beliau tadi juga sempat mengecam terhadap penegak-penegak hukum. Bayai Said itu ulama besar, mantan ketua PBNU yang betul-betul sangat jenius, religius. Dan Bayai Said ini adalah guru kita semua. Ya, moderatnya Masya Allah, toleransinya Masya Allah. Banyak sekali ilmu-ilmu. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat dari guru besar Bayai Said. Ya, jadi perlu saya sampaikan untuk para penegak hukum, wabil khususnya karena jaksa ini sudah menuntut kemarin 16 tahun yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, yang jaksa ini dianggap tidak menggubris hadirnya rentetan-rentetan yang dihadirkan dalam persidangan, mulai dari saksi yang meringankan, mulai dari saksi ahli pidana hukum yang meringankan, yang sudah pernah disampaikan bahwa sebetulnya kasus yang seperti ini tidak layak untuk disidangkan. Tetapi tetap mungkin dengan keegoisan para jaksa, atau mungkin ada sesuatu dugaannya, atau memang sudah jengkel atau gemes atau emosi dengan sendirinya, atau memang mungkin sudah ada yang atau kena masuk angin ya dari luar, kita kan tidak tahu, wallahu alam ya. Artinya bukannya meringankan, malah dituntut 16 tahun penjara. Masya Allah, ini hukum yang terjadi di Indonesia. Padahal kalau sidang-sidang itu, kalau kita mau gunakan secara sains, secara logika, harusnya memang tidak pantas untuk dipersidangkan. Kenapa saya bilang tidak pantas? Ya yang seperti itu tadi yang saya sampaikan. Mulai dari saksi-saksi yang condong meringankan bukan memberatkan. Ya, dari awal ini sudah bohong gitu loh. Kasus ini sudah hoax. Awalnya semua orang tidak percaya. Awalnya ini karena dihakimi oleh opini publik gitu loh. Seolah-olah ada seorang putra Kiai Jombang mencabuli. Seolah-olah ada seorang putra Kiai Jombang menjadi seorang predator yang mencabuli santriwati di bawah umur yang kecil-kecil, mendil-mendil begitu. Akhirnya ya mau nggak mau masyarakat Indonesia yang awam, yang hanya sekedar mengkonsumsi berita-berita hoax itu atau narasi opini, akhirnya apa? Menjadi gedek, menjadi emosi. Akhirnya bertubi-tubi ribuan orang, jutaan orang menghakimi Sidikiyah, menghujat Sidikiyah. Nggak ada mulia-mulianya deh. Ya, putranya pencabul santriwati, dan ini adalah betul-betul politik ya. Apalagi teman-teman ya saat itu, Mbah Said, Bayai, Romo, ini saya perlu sampaikan. Terkadang juga banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan warga NU yang koclok. Itu kan memecah NU yang kayak begitu. Ya. Suka membanding-bandingkan, suka itu mah bukan NU, itu mah Sidikiyah.
Padahal Sidikiyah ya orang-orang NU. Seperti apa yang disampaikan oleh Mbah Yai Said. Nah ini saya akan setelkan lagi ya. Seperti ini ya, yang tadi belum nyimak saya akan setelkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Said Aqil Sirot ingin menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam kasus yang menimpa pesantren Siddiqiyah Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Mu'ti a'azzahullah bi'izzih wa hafidhahu bi'aunih. Kiai Mukhtar termasuk kiai sepuh yang sangat banyak pengikutnya, banyak muridnya, dan sangat dihargai, dihormati oleh masyarakat, terutama warga Nahdliyin. Karena beliau sangat dihormati, sangat disegani oleh warga Nahdliyin. Tapi kenapa ada oknum-oknum warga Nahdliyin yang melakukan seperti itu? Kadang membanding-bandingkan, membentur-benturkan. Fix itu oknum. Kalau ada orang-orang yang mengaku warga Nahdliyin kelakuannya seperti itu memecah belah NU. Ya, saya Arya, warga Nahdliyin juga. Ya, apa yang disampaikan oleh Mbak Said ini saya sedikit bantu untuk jasa-jasa beliau yang sangat luar biasa dalam dakwah Islam, pesantren, pendidikan, juga ekonomi dan kesehatan yang dirasakan sangat-sangat membantu membangun kemajuan masyarakat Jombang dan sekitarnya. Nah, akhir-akhir ini ada kasus yang menimpa putranya yaitu Gus Behi. Saya mohon kepada semua pihak penegak hukum agar dalam kasus ini benar-benar hukum ditegakkan seadil-adilnya berdasarkan fakta dan saksi yang valid. Artinya Mbah Yai Said sudah nyimak. Mbah Yai Said sudah mengetahui berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi. Ya, sudah mengetahui beliau. Yuk kita ikut sama kiai. Ayo kita ikut sama ulama. Jangan kalian pukul rata ketika ada penghakiman opini di luaran sana, publik, media sosial, itu banyak hoaxnya, sangat hati-hati. Ini Mbah Said loh yang bilang. Ini Mbah Said ya, saya lanjutkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengharapkan semua pihak menghormati pendekatan humanity, pendekatan kemanusiaan. Dan semua pihak menghormati keadaan eksistensi pesan Siddiqiyah dan kemuliaan Kiai Haji Mukhtar Mu'ti. Oleh karena itu, pendekatan humanity, pendekatan kemanusiaan yang menjunjung tinggi akhlakul karimah harus kita pegang teguh. Prinsip-prinsip humanitarian, prinsip-prinsip egalitarian itu semuanya harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Ketika pasukan polisi menangkap Gus Behi, saya ikuti melalui berita di televisi. Saya benar-benar sangat menyayangkan karena jadi Mbah Yai sendiri pun sangat menyayangkan. Makanya untuk para penegak hukum ya, kalau seandainya kami ini mengkritik tujuannya adalah untuk membangun. Apakah itu sudah sesuai dengan SOP atau dengan ambisi untuk menghabisi karena ada sesuatu yang memang dikantongi atau ada sesuatu yang memang itu harus terjadi. Ya. Karena saya masyarakat ini juga bagian daripada Polri. Apakah ini sesuai dengan SOP? Jadi saya pernah sampaikan sama halnya seperti Mbah Said ini menyampaikan. Kenapa sih terjadi penggerbekannya kok seperti teroris? Ya, seperti teroris besar saja dengan menggunakan bala tentara yang sangat lumayan sekali banyak ya, ratusan bahkan sampai ribuan.
Ini kan tidak logika ya. Yes, teman-teman ini bisa di-share nih ya, mudah-mudahan Bapak Hakim bisa mendengar. Ini Mbah Yai Said yang mengatakan ya, jangan sampai pada kualat sama kiai. Ya. Ya, untuk kemarin-kemarin yang suka hujat-hujat masalah membentur-benturkan masalah NU, ini Mbah Said loh. Apa perlu saya kasih rekaman dari Maulana Habib Lutfi? Saya juga ada. Ya, karena saya kebetulan juga sempat sharing masalah itu dengan Abah. Saya juga ada. Pesan-pesan beliau, amanah-amanah beliau terhadap Sidikiyah. Gak boleh, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang membentur-benturkan, memecah belah NU. Hati-hati makanya, NU itu digembosin dari mana-mana. Ya, ini kita melihat dari segi kemanusiaan. Kita tidak melihat apa itu Sidikiyah, apa itu Gus Beki. Tidak, ini kemanusiaan. Adil ya hak kita sampaikan, kita suarakan, hak batil ya batil gitu. Ya, kita lanjut lagi ya. Cara memanggilnya seperti menangkap seorang teroris dengan pasukan jumlah besar, membawa senjata lengkap berlaras panjang. Sebenarnya tanpa itu pun saya yakin Gus Behi dan keluarga besar Pesantren Sidikiyah akan mentaati hukum dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, saya mohon kepada semua yang terkait dengan penegakan. Masya Allah, Mbah Yai Said sampai memohon. Coba, begitu mulianya beliau. Mudah-mudahan beliau, Mbah Yai Said, tetap diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap membantu perjuangan ya untuk kami kaum milenial ya, untuk Indonesia Raya. Mudah-mudahan tetap mengawal terus Mbah Said, guru kita semua soalnya. Coba, kurang apa beliau itu? Beliau itu kurang berpengaruh apa? Ya, sebagai mantan ketua umum PBNU sebelum Gus Yahya ya, sampai memohon. Makanya harapan kami adalah untuk Bapak dan Ibu Hakim yang ngurusin ini persidangan tentang Gus Beki, putra Kiai Jombang, harus lebih melihat fakta-fakta persidangan sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh Romo Yai Akil Siroj. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Hukum agar mengedepankan pendekatan manusiawi, pendekatan humanity sebagai pelayan, pengayom, pelayan masyarakat, pengayom masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban. Dahulukanlah moral, kemanusiaan, akhlakul karimah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Di masa akan datang tidak boleh terjadi lagi seperti ini. Kemudian dalam proses pengadilan kita harapkan hakim, jaksa sesuai dengan fakta dan bukti yang nyata, dengan saksi-saksi yang bisa diingat. Masya Allah, Mbah Yai Said sampai memohon terhadap hakim agar memutuskan dengan bijak sesuai dengan apa yang menjadi fakta persidangan. Saksi-saksi, coba, Masya Allah. Ya, jangan ya, mulai sekarang untuk semuanya umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khususnya warga Nahdliyin, jangan yang di bawah ini cakar-cakaran. Jangan memecah belah NU. Jangan mencoreng persatuan NU. Ya, ingat, Sidikiyah juga ahlussunnahnya juga dari Nahdlatul Ulama, dari NU, ahlussunnahnya. Di dalam Sidikiyah ya orang-orang NU. Pengurus-pengurus NU ya ada banyak yang ada di dalam Sidikiyah. Hanya perbedaan di torekot. Sidikiyah ya bukan NU. NU itu organisasi keagamaan, sedangkan Sidikiyah itu adalah lahir dari torekot. Ya.
Jadi apa yang disampaikan sama Mbak Yai Said mudah-mudahan bisa mengencangkan lagi supaya kita itu bisa sama-sama membuka kesadaran kita. Ya. Jangan sampai kita tergiring lagi dengan opini-opini yang seperti kemarin. Hari ini pesantren Sidikiyah, besok pesantren yang mana lagi. Ingat, saat ini kita itu sedang dijajah, entah dari lewat mana saja, banyak sekali. Lalu tadi ada yang komentar di sini, Gus Arya itu Mbah Said saja sampai komentar seperti itu. Artinya ini kasus sangat serius, dugaan manipulasinya, dugaan rekayasanya. Kok bisa kayak begitu? Keuntungannya apa bagi orang-orang jahat? Sedikit saya ceritakan secara singkat, saudaraku. Ini sesungguhnya ada unsur-unsur politik dalam keluarga ataupun dalam daerah tersebut. Dalam keluarga ada beberapa orang yang ingin menguasai seperti pabrik rokoknya Subeki. Ada yang ingin menguasai hotel berbintangnya milik Subeki. Ada yang menguasai jabatan yang Subeki sandang. Dan masih banyak lagi ya yang merebutkan itu. Itu satu, itu dari keluarga saja. Kedua, apakah korban itu betul nyatanya ada dan itu diperkosa? Jawabannya adalah tidak. Saya memiliki banyak bukti dan saksi. Saksi nyata dan saksi fakta di luar persidangan. Karena kami tidak dilibatkan dalam persidangan. Tentu ini bukan kasus pemerkosaan. Ini adalah kasus yang jelas-jelas kasus pelakor menjadi pelapor. Ada seorang perempuan yang ingin naik derajatnya mungkin. Ingin menjadi istri keduanya Subeki. Ada seorang perempuan lebih jelasnya dia cinta, dia suka karena ya kalau menikah dengan Subeki kan derajat kehidupannya mungkin bisa jadi naik. Derajat kehidupannya terus apalagi menjadi mantunya Romo Yai Mokhtar Mukti itu kan sangat luar biasa ya, itu idaman bagi banyak orang ya. Nah itu kejahatan-kejahatan terstruktur itu banyak dan ini ditumpangi oleh elit-elit politik yang ada di daerah tersebut. Kalau sudah urusannya ini politik-politik yang ada di luar sana, dianggap dulu contohnya ada seorang pemerintahan yang mengatakan bahwa Sidikiyah tidak mendukung, makanya Sidikiyah harus dihancurkan. Wah, ada yang seperti itu. Sidikiyah adalah salah satu pondok pesantren yang menanamkan ajaran hubul waton minal iman, yang menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Ini ada. Saya punya saksi juga bahwa ada seseorang yang menginginkan Sidikiyah ini harus dibubarkan dan diganti. Ajaran-ajaran cinta tanah airnya diganti, dibubarkan. Nah, ini sangat berbahaya. Saya hanya menduga nanti kalau Sidikiyah sudah hancur tinggal pesantren-pesantren mana lagi. Apakah nanti pesantren-pesantren besar yang menjadi pusar di Indonesia ini ya seperti Sidikiyah, Tambak Beras, Tepu Ireng dan lain sebagainya yang betul menjadi pilar-pilar kebangsaan, mengawal bangsa Indonesia ini akan diserang dengan urusan-urusan yang sama yang dilakukan oleh yang dialami oleh Sidikiyah. Nah ini kan sangat berbahaya. Maka apa yang disampaikan sama Romo Yai Akil Sirot, mantan ketua PBNU sebelum Gus Yahya, ini mudah-mudahan bisa menjadi kesadaran kita semua untuk mendukung, untuk membuka apa yang menjadi kebenaran. Selama ini memang kita sudah bersuara teman-teman. Selama ini kita sudah sampaikan bahwa walaupun ya awal kita dicaci maki orang banyak, kita dianggap membela tukang cabul katanya. Berarti Mbah Said juga membela tukang cabul ya. Anda kurang ajar, ini seorang ulama loh, seorang kiai. Kalau Anda maki-maki saya boleh, tapi kalau Anda pernah maki-maki guru saya, kiai saya, ulama saya, aduh, taruhannya nyawa sama saya. Ya, artinya mudah-mudahan Bapak Hakim bisa menjadi pahlawan kebenaran. Ya, karena ini adalah abad pembersihan. Ya, untuk Bapak Hakim semangat. Mudah-mudahan Anda bisa menonton cuplikan-cuplikan tadi yang saya setel itu langsung dari Romo Yai Akil Sirot, mantan ketua PBNU.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi barometer, bisa menjadi ukuran, bisa menjadi keyakinan Anda bahwa Anda sebagai hakim, kita tidak meminta untuk membela Subeki, tidak. Tetapi Anda sebagai hakim setidaknya bisa memutuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan, fakta-fakta saksi dan lain sebagainya yang ada di proses persidangan tersebut. Mudah-mudahan bisa bijak. Karena apa? Insya Allah dengan itu Bapak Hakim, Ibu Hakim bisa lebih terhormat dan mudah-mudahan sukses dan diberikan panjang umur sama Allah. Dan tentunya jangan seperti yang sudah-sudah. Ya banyak sekali mungkin ya kalau saya ngomong kualat kayaknya terlalu berlebihan. Karena zaman sekarang orang sudah tidak percaya kata-kata kualat. Bahkan ada bintang-bintang berjatuhan, melati-melati berserakan, puntung-puntung terapung pun itu. Kemarin-kemarin hampir itu tahayul, itu halu, itu ancaman katanya. Tetapi fakta yang terjadi hari ini semua telah terjadi. Bintang-bintang berjatuhan, melati-melati berserakan, puntung-puntung terapung pun sudah terjadi. Ya, nah saat ini Kejati itu kemarin saya melihat dan mendengar menuntut Gus Beki putra Kiai Jombang, Mbak Yai Mukhtar Mukti sebanyak 16 tahun penjara. Itu juga tidak tahu menggunakan dalil apa, nurani apa yang dia putuskan. Yang jelas setelah kejadian itu pun besoknya ramai. Masalah kasus baru yang viral yaitu Bapak Kejagung. Dugaannya adalah KTP palsu. Nah di sini ada kaitannya dengan Ibu Mia Amiati sebagai Kejati Jawa Timur yang menuntut saudara Subeki putra Kiai Jombang 16 tahun. Opo mau kualat lagi? Ya ini mungkin belum jangan sampai ditegur sama Allah. Allah kirimkan malaikat pencabut nyawa, jangan sampai. Nah ini cerita-cerita yang seperti ini, fakta-fakta yang terjadi ini kan ya kalau saya ngomong ini kualat terlalu berlebihan, tetapi ini terjadi. Nuntut 16 tahun, besoknya rame, Bu Mia Amiati juga sebagai seorang PNS, Bapak Kejagung juga sebagai seorang PNS, yang harusnya Bu Mia tidak bisa menjadi istri kedua, tetapi melanggar aturan undang-undang. Bu Mia Amiati diduga menyalahi aturan, praktik-praktik menyalahi hukum. Melakukan praktik nih dua-duanya. Bapak Kejagungnya juga menyalahi aturan, menggunakan praktik-praktik seperti itu. Ibu Mia Amiati sebagai istri keduanya Pak Kejagung pun juga seperti itu. Nah ini ada di undang-undang, ada pasal-pasalnya. Dan ini tidak boleh seorang PNS kok punya istri dua. Atau seorang perempuan PNS menjadi istri kedua, ketiga, keempat itu nggak boleh. Bolehnya menjadi istri ke satu. Dan ini ketika ini betul dugaan-dugaan ini benar, berarti memang wajibnya Ibu Kejati, ya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ibu Mia Amiati memang harusnya dipecat. Harusnya. Nah, saya harapannya sih ya seperti itu. Pesan saya terhadap Bapak Hakim, Ibu Hakim nanti untuk menindak putusan yang akan mendatang nanti tanggal berapa kalau tidak salah itu di atas tanggal 15 ya. Atau tanggal 17 ya. Nah, itu nanti putusan Gus Beki putra Kiai Jombang. Mudah-mudahan nanti bisa diputuskan oleh Bapak Hakim dan Ibu Hakim secara arif dan bijaksana. Seadil-adilnya ya. Sebelum saya akhiri silakan ditonton lagi pesan dari Mbak Yai Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Said Akil Sirot ingin menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam kasus yang menimpa pesantren Siddiqiyah Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Mukti A'azzahullah bi'izzih wa hafidhahu bi'aunih. Kiai Mukhtar termasuk kiai sepuh yang sangat banyak pengikutnya, banyak muridnya, dan sangat dihargai, dihormati oleh masyarakat terutama warga Nahdliyin. Sangat luar biasa dalam dakwah Islam, pesantren, pendidikan,
juga ekonomi dan kesehatan yang dirasakan sangat-sangat membantu membangun kemajuan masyarakat Jombang dan sekitarnya. Nah, akhir-akhir ini ada kasus yang menimpa putranya yaitu Gus Behi. Saya mohon kepada semua pihak penegak hukum agar dalam kasus ini benar-benar hukum ditegakkan seadil-adilnya berdasarkan fakta dan saksi yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengharapkan semua pihak menghormati keadaan eksistensi pesan Siddiqiyah dan kemuliaan Kiai Haji Muchtar Mukti. Oleh karena itu, pendekatan humanity, pendekatan kemanusiaan yang menjunjung tinggi akhlakul karimah harus kita pegang teguh. Prinsip-prinsip humanitarian, prinsip-prinsip egalitarian itu semuanya harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Ketika pasukan polisi menangkap Gus Behi, saya ikuti melalui berita di televisi. Saya benar-benar sangat menyayangkan karena cara memanggilnya seperti menangkap seorang teroris dengan pasukan jumlah besar, membawa senjata lengkap berlaras panjang. Sebenarnya tanpa itu pun saya yakin Gus Behi dan keluarga besar pesan Siddiqiyah akan mentaati hukum dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, saya mohon kepada semua yang terkait dengan penegakan hukum agar mengedepankan pendekatan manusiawi, pendekatan humanity sebagai pelayan, pengayom, pelayan masyarakat, pengayom masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban. Dahulukanlah moral, kemanusiaan, akhlakul karimah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Di masa yang akan datang tidak boleh terjadi lagi seperti ini. Kemudian dalam proses pengadilan kita harapkan hakim, jaksa sesuai dengan fakta dan bukti yang nyata, dengan saksi-saksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mari kita tegakkan hukum yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Terima kasih. Saya kira itu saja pernyataan saya. Saya salut dengan semua pihak yang ingin menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.